أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kembali kami sampaikan kepada seluruh jamaah sholat Idul Adha pada hari ini untuk segera memenuhi lapangan Pasum Kenten Permai, karena tepat pada pukul 7.00 kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Kepada ananda yang bertugas untuk mengedarkan uang salawat kami persilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kembali kami himbau kepada seluruh jamaah sholat Idul Adha untuk segera menempati tempat sholatnya di lapangan, karena insya Allah sebentar lagi kita akan memulai sholat Idul Adha pada hari ini. Perlu kami sampaikan bahwasanya pelaksanaan sholat Idul Adha ini disiarkan langsung oleh MAM TV lewat live streaming. Silakan Bapak dan Ibu bisa mengirim linknya kepada saudara-saudara kita atau keluarga kita yang tidak sempat untuk datang ke lapangan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh Kenten Permai. Sempat pada hari ini yang hadir Bapak Haji Dr. Abdul Sobur SHMM, Bapak Haji Hambali MSI,
yang kami hormati Bapak Haji Husni Tamrin, juga yang kami banggakan Bapak Joko Imam Santoso, Ketua Masjid kita yang kita sayangi, Dr. Haji Hendri Faroza SPB MH, serta bapak-bapak yang tidak kita sebutkan satu persatu. Namun wabil khusus Ustadz kita, khotib kita pada hari ini, Ustadz Ibar Barabsyah SAG, yang akan menjadi imam dan khotib kita pada hari ini. Para guru, para ustadz dan ustazah sempat hadir, guru kita Bapak Dr. Muhammad Burham MAG. Bapak dan Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita pada pagi hari ini masih Allah berikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, usia yang panjang, utamanya nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bersilaturahmi, berkumpul di lapangan ini untuk melaksanakan ibadah Idul Adha 1446 Hijriah dalam suasana yang sejuk dan insya Allah membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagai informasi bahwasanya Masjid Al-Munawwaroh sebagai penyelenggara kurban pada tahun ini telah diamanati oleh jemaah untuk menyembelih 17 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Pelaksanaannya akan dilaksanakan pada hari Sabtu mulai pukul 7 hingga selesai, bertempat di Masjid Al-Munawwaroh, Kenten Permai. Untuk mengambil keberkahan dari pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari ini, mari kita buka pelaksanaan sholat ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun acara kita pada pagi hari ini, pertama kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Masjid Al-Munawwaroh, Bapak Haji Dr. Abdul Sabur MM. Setelah itu akan kita laksanakan sholat Idul Adha dengan imam dan khotib Ustadz Ibar Barabsyah SAG. Kepada Pak Ketua Yayasan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh Dindo Yudi tadi, yang sudah disebutkannya satu persatu para tokoh-tokoh kita sini, dengan tidak mengurangi arti dan mana rasa kehormatan kami. Maka seluruh bapak-bapak, seluruh ibu-ibu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya bisik-bisik dengan Ketua Masjid Dr. Haji Hendri Faroza. Sekali-sekali juga doktor, karena beliau ini sebentar lagi akan dilantik jadi dekan nih. Harus banyak ngomong juga Jangan pacak apa namanya ya membongkar tubuh manusia saja, saya bilang gitu ya. Tapi biarlah, katanya lagi fokus banyak acara beliau ini. Ya, masjid sekarang ini sejak dipimpin oleh Pak Doktor kita ini, alhamdulillah sudah makmur, sudah rami, makan tiap hari kecuali Senin Kemis. Mungkin nanti akan ditingkatkan lagi kemakmurannya, baik dari segi fisik atau sarana prasarana maupun juga dari ibadah-ibadah lainnya.
beliau ini saya dengar-dengar juga insya Allah nanti tidak hanya ngurusi masjid, ya kita doakan ngurusi kita juga ya. Ya karena sampai sekarang ini kita membutuhkan figur, saya lihat itu ya, untuk ngurusi komplek kita bermain. Nah dengan beliau ini nanti jadi dekan, waktunya agak banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian saya hormati, tahun ini alhamdulillah Pak Atok Yulis ini sebagai ketua korban, kami perhatikan sangat intensif untuk melaksanakan aktivitas tersebut dan mulainya besok ya. Jadi akan diberikan sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan agama. Jangan artinya apa istilahnya tuh, yang memang membutuhkan tidak dikasih, yang biasa-biasa yang agak banyak daging ya dikasih. Nah itu nanti ada menimbulkan keharmonisan. Saya harapkan nanti lancar. Bapak-bapak, di kesempatan ini saya atas nama Ketua Yayasan dan seluruh pengurus yayasan, juga pengurus-pengurus masjid, pengurus pakam, pengurus pengajian dan seluruhnya, menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian jika mungkin di dalam pelayanan kami ada kekurangan-kekurangan. Semoga Bapak-bapak juga nanti akan senantiasa bertambah iman takwanya, akan senantiasa kita kompak dalam rangka menjalin hubungan silaturahim di sini. Ini saja Bapak-bapak yang perlu kami sampaikan. Tadi saya bisik-bisik juga dengan Pak Dr. Burhan. Kalau menurut prediksi Pak Burhan ini akan terjadi hujan enggak? Insya Allah enggak katanya ya. Saya juga begitu, karena di situ ada matahari Pak Burhan ya. Kalau menghadap sana memang agak mendung. Dulu begitu juga. Kita Idul Fitri yang lalu kayaknya mau hujan, tapi nyatanya ada mungkin doa yang makbul, dipindahkan ke Sungai Musi. Saya monitor juga di Sungai Musi hujan, di sini enggak ya. Semoga kita melaksanakan ibadah ini dengan baik. Dan kepada Ustaz Ibar Besar kita ucapkan terima kasih. Beliau baru pertama kali di sini, mungkin nanti bisa terus menerus untuk menjadi ustaz kita di Kenten Berma ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita tertibkan saf kita, lurus dan rapatkan agar solat kita dapat berjalan dengan baik sesuai dengan syariah. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu sunnatul idul adha rakatani rahmatan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamahallahu wa adamaha damati samawati wal ard wa ja'alana min salihi ahliha. Istawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Rapat dan luruskan shaf salat, karena merapat dan meluruskan shaf salat adalah bagian daripada kesempurnaan salat. Sawu sufufakum wa tarassuna rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anami fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu dzul asfi war rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. izin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqan hamdah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi ja'ala al-khalila Ibrahim imama wa lisairil bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul jabbar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu lin-nas wa yunqidhahum min kaidi syaitan wa yunjihum min azabin nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bertabur nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua pada hari ini, hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari yang penuh dengan kegembiraan, yang sepatutnya dan yang seyogianya menghantarkan rasa syukur kita setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sebab dengan mensyukuri nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan menambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan kita tidak ingin tentunya menjadi hamba-hamba yang tak tahu diri, yang tak pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yang seyogianya hampir setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap tarikan nafas yang kita hirup udara milik Allah adalah merupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tentunya pula kita tidak ingin menjadi hamba-hamba Allah yang dikatakan di dalam Al-Quran sebagai hamba pendusta nikmat Allah. Tidak kurang dari 31 kali Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang pernyataan dalam bentuk pertanyaan. Al-Quran surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat yang bagaimana lagi yang kamu dustakan, kata Allah. Salam beserta solawat kita memohon kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pada hari ini Idul Adha 1446 Hijriah, jutaan umat manusia dari seluruh penjuru dunia, termasuk kita yang ada di sini, silih berganti, sahut bersahutan, menggamakan asma Allah, membesarkan namanya dengan mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid serta tasbih sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nun jauh di sana, di kota Mekah dan sekitarnya, umat Islam dari 8 penjuru mata angin, mereka semua berbondong-bondong memenuhi panggilan Allah guna melaksanakan ibadah haji. Mereka melaksanakan ibadah haji menuju kota Mekah dan sekitarnya. Dengan suara yang lantang dan gegap gempita, mereka melantunkan kalimat talbiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Kami datang memenuhi panggilanmu duhai Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Kami datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata lak. Sesungguhnya segala puji-pujian, segala nikmat itu adalah milikmu. Wal mulka la syarika lak. Kekuasaan dan kerajaan berada di dalam genggaman tanganmu, tiada sekutu bagimu.
Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh rasa khusyuk, tawadu, bahkan tidak jarang para jemaah haji ini melantunkan kalimat talbiyah diiringi dengan derayan air mata haru, derayan air mata bahagia setelah bertahun-tahun masa penantian mereka untuk pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah haji. Tahun ini barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho atas mereka semua sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan membawa sejuta kerinduan. Dan di lari lisan mereka terdengar doa, kami datang memenuhi panggilan-Mu duhai Allah. Kami datang membawa rindu kami untuk dapat berkunjung ke rumah-Mu. Ampuni dosa-dosa kami dan terimalah amal ibadah kami. Itulah sekelumit doa yang dipanjatkan oleh para jemaah haji yang saat ini mereka semua berada di kota Mekah. Dan saat ini mereka tengah menguaskan diri mereka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan rangkaian demi rangkaian ibadah haji. Mereka tawaf, mereka sya'i, tahallul, kemudian melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah haji lainnya dengan harapan mudah-mudahan amal ibadah haji yang mereka selenggarakan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka nanti pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan mendapat gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai haji yang mabrur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tiada balasan baginya kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, hadani Allah wa iyyakum. Salah satu peristiwa yang berkenaan dengan peristiwa Idul Adha ini adalah peristiwa kurban, yaitu peristiwa yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim. Itu pula usia Nabi Allah Ismail meranjak dewasa. Maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim lewat mimpinya. Maka antara mereka berdua, dan percakapan atau dialog mereka berdua ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Manakala seorang anak tumbuh menjadi dewasa yang mampu menyertai ayahnya dalam berusaha, maka berkatalah sang ayah Nabi Allah Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpiku wahai anakku, anni azbahuka fanzur maza tara. Dan di dalam mimpiku itu aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Lalu apa gerangan menurut pendapatmu wahai anakku? Mendengar kalimat yang diucapkan oleh sang ayah, maka sang anak Nabi Allah Ismail alaihissalam berkata, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, wahai abah, jika memang itu betul-betul perintah Allah yang dititahkan kepadamu, if'al, maka laksanakanlah wahai ayah, ma tu'mar, apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku sabar di dalam menanggungnya. Masya Allah, subhanallah, percakapan yang sangat haru dari kedua insan ini. Maka keduanya telah menyemakati menuju satu tempat yang disebut dengan Jabal Kurban. Manakala Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail telah mempersiapkan diri melaksanakan tugas yang Allah perintahkan kepada mereka, Nabi Allah Ibrahim bersiap-siap untuk menyembelih putra kesayangannya. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Allah Ibrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'yah, inna kadzalika najzil muhsinin. Dan kami memanggilnya, kata Allah, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'yah, inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang melakukan kebajikan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seketika itu pula Allah Subhanahu wa taala menukar Nabi Allah Ismail dengan seekor kibas atau domba yang besar. Maka semenjak saat itulah kejadian ini diabadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah peringatan di hari raya Idul Adha ini dengan memotong hewan kurban.
dan ini juga dilaksanakan oleh umat-umat setelah Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita semua, dan menjadi ketentuan hukum bahwa berkurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i berkata makruh hukumnya bagi siapa saja yang memiliki kemampuan namun ia enggan berkurban. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan akan tetapi ia enggan berkurban, maka jangan ia mendekati tempat solatku. Mendekati tempat solat Rasulullah SAW saja kita dilarang, apalagi bersama para sahabat ikut solat bersama Rasulullah SAW. Namun kendati demikian, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan oleh umat Islam dengan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh umat-umat lain tentulah berbeda. Kita berkurban bukan berarti kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk daging dan darah kurban. Akan tetapi Allah justru ingin melihat bagaimana hambanya. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah daging dan darah kurban. Yang sampai kepadanya hanyalah ketakwaan dari orang di antara kamu sekalian. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkurban secara harfiah memiliki makna mendekatkan diri kepada Allah. Artinya seseorang yang berkurban adalah upaya mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan dirinya kepada manusia-manusia yang lain. Siapakah manusia-manusia yang lain itu? Mereka adalah manusia-manusia yang diselimuti oleh kesengsaraan dan penderitaan. Mereka manusia-manusia yang tertindas dan terlindas oleh roda kehidupan. Mereka manusia-manusia yang terpinggirkan oleh glamor kehidupan yang serba berkecukupan. Mereka manusia yang mustad'afin. Mereka lemah. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, di manakah aku harus mencarimu?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabiullah Musa alaihi salam, "Wahai Musa, jika engkau ingin mencariku, maka carilah aku di antara orang-orang yang tertindas." Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak akan menyidang, mendakwah kita semuanya yang ketika kita hidup di dunia enggan bersedekah, enggan berkurban. Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat bertanya kepada kita semua. Allah berkata, "Wahai manusia yang berada di permukaan bumi, dulu kalian aku berikan kesempatan hidup," kata Allah. "Di mana kalian? Ketika aku sakit, kalian tidak memberikan aku makan. Ketika aku telanjang, kalian tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kalian tidak mendatangiku untuk berjenguk, memberikan aku obat agar aku sembuh." Maka kita yang saat itu didakwah oleh Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Allah, "Ya Rabb, bagaimana bisa kami memberikan engkau makan saat engkau kelaparan? Bagaimana bisa kami memberikan engkau pakaian di saat engkau telanjang? Bagaimana bisa kami memberikan engkau obat saat engkau sakit? Sementara engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah Allah yang kami sembah." Maka kata Allah Subhanahu wa taala atas jawaban kita itu, sekiranya kalian dulu hidup di atas permukaan bumi ini, kalian mendatangi orang-orang yang susah sehingga kalian kenyangi perut mereka dengan mengisi makanan. Kalian datangi orang-orang yang tidak memiliki pakaian layak pakai, kalian berikan pakaian untuknya. Lalu kalian datangi orang-orang yang sakit, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan sakitnya. Lalu kalian bantu mereka, upayakan mereka untuk menyembuhkan sakitnya dengan memberikan obat-obatan. Maka kata Allah, pasti kalian akan menemukan aku di situ. Masya Allah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu salah satu hikmah terbesar dari hari raya Idul Adha ini atau Idul Kurban ini adalah bagaimana agama Islam mengajarkan kepada kita agar bersilaturahmi. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Salah satu ajaran takwa di dalam agama Islam adalah ajaran silaturahmi. Ajaran silaturahmi ini lahir dan tumbuh atas keikhlasan hati mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala tanpa dicampur adukkan dengan unsur-unsur kepentingan duniawi. Sebab sekarang ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Banyak slogan-slogan yang keliru, semboyan-semboyan yang menyesatkan dengan mengatakan tidak ada saudara yang abadi, tidak ada sanak kerabat, jiran tetangga yang abadi, tidak ada kelompok-kelompok yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan yang abadi. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka beranggapan kalau kepentinganku tidak sesuai dengan kepentingannya, maka mereka bukan saudaraku. Kalau kepentingan mereka berseberangan dengan kepentingan kami, maka mereka bukan sanak famili kami. Kalau kepentingan kelompok mereka tidak sama dengan kepentingan kelompok kami, maka kelompok mereka bukanlah bagian dari kelompok kami. Agama Islam tidak mengajarkan kepada kita keegoisan yang seperti ini. Keegoisan yang mengorbankan persaudaraan, keegoisan yang mengorbankan sanak famili, keegoisan yang mengorbankan satu kelompok dengan kelompok yang lain dengan alasan aku lebih benar. Padahal manusia yang benar itu adalah manusia yang tidak merasa lebih benar dari manusia yang lain, lantaran ia merasa bahwasanya dirinya rajin sholat. Sebab sampai saat ini tidak ada satupun manusia yang mengetahui dari ratusan, ribuan, bahkan jutaan rakaat sholat yang telah ia kerjakan itu, yang mana yang satu sujudnya atau satu rukuknya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang benar itu adalah manusia yang tidak merasa lebih benar dari manusia yang lain, karena dia merasa bahwasanya aku rajin bersedekah. Sebab sampai saat ini juga ia tidak mengetahui dari ratusan, jutaan, miliaran, bahkan triliunan uang yang telah ia sedekahkan itu, ia tidak mengetahui berapa rupiah saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari mana datangnya aku lebih benar dari kalian? Karena aku rajin sholat. Rajin sholat saja belum tentu sholat kita diterima oleh Allah, apalagi tidak sholat. Maka dari itu agama Islam mengajarkan kepada kita ajaran silaturahmi yang memupuk rasa kasih sayang satu dengan lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang itu, maka mereka semua akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, irhamu man fil ardi, sayangilah siapa saja yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka kalian akan disayangi oleh siapa saja yang ada di langit. Bahkan agama mengajarkan kepada kita agar kita mencintai saudara-saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan di antara kalian sebelum kalian mencintai saudara-saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Orang-orang yang memutuskan silaturahmi itu adalah orang-orang yang sombong. Sebagaimana sabda Rasulullah yang ancamannya bukan main-main. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam sorga orang yang suka di dalam hatinya memutuskan tali silaturahmi. Bahkan di dalam riwayat lain Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbih misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah apabila ada di dalam hatinya memiliki sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Kendati demikian, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ajaran silaturahmi ini, hikmah daripada pelajaran yang kita dapat petik dari peristiwa Idul Kurban ini, bukan berarti saudara kita, ayah kita, anak kita, pasangan kita adalah merupakan suatu prioritas dalam kehidupan kita. Bahkan apabila cinta kita tanamkan kepada mereka, semua mengalahi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, ancamannya tidak main-main pula. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakan Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatmu, jika seandainya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, kaum kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan semua harta kekayaan yang kalian raih, wa tijaratun tahsyawna kasadaha,
dan harta perniagaan yang kalian khawatirkan akan ruginya. Wa masakinu tardaunaha, dan rumah kediaman yang indah yang kalian sukai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih, yang demikian itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad fi sabilillah. Fatarabbasu, kata Allah, tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga akan aku datangkan janjiku kepada mereka semua. Apa janji Allah? Janji Allah kepada mereka untuk membinasakan yang mereka cinta selain daripada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat menghantarkan kita agar kita satu sama yang lain menjalin silaturahmi. Kemudian betapa pentingnya dengan Idul Kurban ini kita dapat memperhatikan saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh wahai Muhammad, kami telah memberikan engkau nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat karena Allah dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, dan orang-orang yang membencimu kelak mereka akan dicabut rahmatnya dariku. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqul qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, والشكر له على توفيق وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه وثنى بملائكته. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله, pada hari ini kami bermunajat kepadamu ya Rabb dengan hati yang tulus mengharap keridhaan-Mu. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa pasangan hidup kami ya Rabb. Ampuni dosa anak-anak kami ya Rabb. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua mertua kami ya Rabb. Kami merasakan dulu bagaimana ketika kami masih kecil, betapa banyak hal-hal yang telah menyakiti hati perasaan kedua orang tua kami ya Rabb. Ketika saat ini kami menjadi orang tua, kami bisa merasakan bagaimana sakit hatinya ketika anak-anak kami merasakan kesedihan atau merasakan sesuatu yang kami tidak tahan untuk memikulnya ya Rabb. Terkadang kami berpikir, kalau seandainya Engkau telah menitipkan kami kebahagiaan, maka berikan kebahagiaan itu kepada anak kami
jika kau titipkan kepada anak kami sebuah penderitaan, kami dengan ikhlas hati menerima penderitaan itu ya Rabb. Allahumma ya Allah, ampuni semua dosa-dosa umat muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Terimalah amal ibadah haji saudara-saudara kami yang pada saat ini mereka semua berangkat ke tanah suci Mekah. Jadikan mereka yang haji yang mabrur. Allahumma ja'al hajjahum hajjam mabrura wa sya'yahum sya'yam mashkura wa zambahum zamban maghfura birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ibar Warausyah dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu seluruh jamaah salat Idul Adha pada hari ini. Insya Allah Allah catat sebagai ibadah di sisinya dan kita semua mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala hilap dan salah kami dalam menyelenggarakan salat pada hari ini. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan silaturahmi. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Cek. Silakan dari MAM TV kru untuk wawancara. Bapak dan Ibu, kami informasikan acara kita pada hari ini dapat disaksikan kembali melalui Masjid Al-Munawwaroh TV atau MAM TV pada channel yang sudah kami infokan kepada Bapak dan Ibu. Sekarang monggo Mang Uu. Alhamdulillah bisa ngobrol-ngobrol dengan sesepuh masjid ini. Iya.
mungkin di Idul Adha 1446 Hijriah ini apa Pak yang ingin disampaikan Pak untuk para jemaah Masjid Al-Munawwarah ini? Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita bisa masih berada di 1446 Hijriah di Idul Adha. Tentunya kita punya harapan banyak. Jadi salah satu harapan kita tentunya agar masyarakat kita khususnya di Kenten Permai ini satu dengan lain agar saling tarik silaturahmi untuk mempererat hubungan saudara kita masing-masing Pak. Karena masih ada ternyata di antara kita saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan yang si bagian dari perhatian kita. Jadi ya itu menjadi panutan dan menjadi inspirasi kita Pak ya, apa seperti itu? Betul. Jadi ada sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi peristiwa Idul Adha ini atau peristiwa kurban ini adalah peristiwa yang Rasulullah SAW menapak tilasi peristiwa ini sehingga dilaksanakan oleh umatnya sebagai bentuk ketauladanan bagaimana indahnya akhlak yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Yang tentunya jadi panutan dan contoh Pak ya. Terima kasih Ustadz. Sekarang kita dengan Pak tentunya tidak terlepas dari pembangunan Masjid Al-Munawwarah ini. Ini agak detail kita tanya kalau Pak Sobur nih. Kalau untuk tahun ini Pak Sobur kurban kita berapa banyak Pak Sobur? Pertama, alhamdulillah kita setiap tahun ini baik sekali baik di kurban kambing, hanya unta kita belum ada nih. Memang ya kurban ini juga. Tapi yang di pinggir-pinggir rumah-rumah ada yang potong langsung. Itu ada 2-3 sapi ya. Jadi sama dengan kurang lebih sekitar 20-an juga. Nah, kemudian kalau tidak salah kita mulai sholat di lapangan ini itu tahun 83. Dan alhamdulillah syukur bahwa semakin baik saya perhatikan ya. Baik jemaahnya maupun juga khutibnya. Ini khutibnya tadi ustaz kita ya. Ustaz Ibar ini luar biasa menginspirasi kita semuanya dalam meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di sebelah saya ini Dr. Henry ini adalah ketua pengurus masjid yang juga saya tadi bisik-bisik ya. Kita saatnya nanti untuk memakmurkan fisik ya. Sudah lama ini saya enggak melihat kita membangun. Nah, sekarang Pak Ketua kita mintakan nanti untuk mengkoordinir juga pembangunan di sayap kanan dan pembangunan secara keseluruhan juga sehingga masjid kita itu lebih besar dan lebih keren lah katakan begitu supaya semakin ramai jemaahnya. Ini kita harapkan kita bisa, ini sudah 40 tahun lebih kita sama-sama di sini dan ini sudah seperti kampung kita, dusun kita sendiri. Dengan ini sudah generasi ketiga yang hadir ini, nanti sampai generasi 20-30 kita alhamdulillah di sini. Inilah harapan kita semuanya Mang. Jadi sekarang sudah mewah, sekarang sudah bagus, nak dibagusin lagi. Alhamdulillah, memang wong Kenten Permai ini luar biasa nian Pak Ustadz ya, alhamdulillah. Kita langsung kalau tadi ketua yayasan menginstruksikan untuk membangun lebih mewah lagi, ini bukan dengan terpaksa tapi dengan ikhlas, harusnya ketua masjid merealisasikannya. Benar Pak Ustadz ya. Amal jariah ya. Seperti apa yang akan direncanakan untuk memuliakan masjid tadi dan akan dibangun seperti apa lagi Masjid Al-Munawwarah ini. Izin Pak Ketua Masjid. Ya, kita menggunakan sumber daya yang ada di Kenten Permai. Warga Kenten Permai ada yang arsitek, ada yang teknik sipil, ada yang kontraktor, semua kita berdayakan dengan satu alasan ikhlas lillahi ta'ala. Untuk itu nanti kita menyatukan
visi dulu, rapat bersama, duduk bareng-bareng dalam menentukan apa yang akan kita kerjakan, bagaimana pembiayaannya, bagaimana gambarnya nanti, kita putuskan bersama-sama. Mungkin seperti itu. Luar biasa, memang lengkap kalau di Kenten Permai nih. Ada arsitek, ada pejabat, lengkap kalau ini memang. Dan terakhir Pak Ustadz, mungkin sekedar himbauan ataupun untuk pengurus masjid, untuk jemaah juga Pak Ustadz. Justru bagi saya, apa yang saya perhatikan, karena kebetulan saya penduduk baru di sini dan selama tinggal di sini menginspirasi saya, Pak. Karena ternyata di Masjid Al-Munawwaroh ini banyak sekali kegiatan yang justru kalau jika seandainya masjid-masjid yang lain tahu mengenai kegiatan yang ada di dalamnya, seyogianya masjid yang lain meniru, Pak. Karena kami sendiri kebetulan memang banyak berkomunikasi dengan masjid-masjid, dan ternyata kegiatan yang diselenggarakan oleh masjid kita Al-Munawwaroh ternyata luar biasa. Ada tadabur, ada majelis taklim yang lain, ibu-ibu semuanya ada, Pak. Dan ada MAM TV termasuk. Dan ini mesti menginspirasi bagi kita semua, terutama bagi kawan-kawan yang kalau mengetahui ini tidak ada salahnya kalau yang baik kita ikuti. Alhamdulillah. Sekarang dengan Ketua Yayasan Pak Sobur, Pak Haji Sobur, mungkin himbauan ataupun terakhir harapannya terhadap warga Kenten Permai ini khususnya seperti apa yang ingin disampaikan. Mungkin sekedar ucapan juga boleh Pak Sobur. Selamat Hari Raya Idul Adha. Baik, pertama tentunya kami selaku Ketua Yayasan dan seluruh anggota yayasan, pengurus masjid dan juga pengurus pakam, pengurus pengajian dan organisasi-organisasi katakanlah UPTD-nya mengaturkan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, dan tentunya yang dikatakan sukses itu apabila hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Oleh karena itu saya sangat terpacu apa yang disampaikan oleh Ketua Masjid tadi, Dr. Henry Barza ini, bahwa insya Allah ya kita akan bangun lebih baik lagi masjid kita yang sekarang sudah baik, akan lebih baik lagi, lebih besar lagi. Dan saya optimis kalau pembangunan masjid ini tidak jarang sekali yang tidak ada atau mandek ya, pembangunannya itu jarang. Saya yakin tidak bisa sebulan, 2 bulan, tidak bisa 2 bulan, 3 bulan, tidak bisa 3 bulan dan seterusnya. Yang penting kita tetap optimis membangun, bukan saja untuk kita sekarang, tapi tentu untuk generasi kita yang akan datang. Kita harapkan semua kita, kalau kita bersatu, insya Allah akan mendatangkan rahmat. Kalau kita tidak bersatu, nah ini mendatangkan masalah. Ya, al-jama'atu rahmatan wal firqatu laknatan. Kita harapkan seluruh komplek Kenten Permai ini, tua muda, bapak-bapak, ibu-ibu akan bersatu untuk memakmurkan Masjid Al-Munawwaroh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Woi, komplit nian ini. Kalau wong lamo nih sekali ditanya dijawabnya panjang nian, memang komplit. Lebih dari martabak ini Pak Haji Sobur. Sekarang closing statement dari Ketua Masjid Nian, apa kira-kira kita dengarkan? Baik, di hari yang suci ini Idul Adha 1446 Hijriah, untuk itu mari kita bersatu, hilangkan bersihkan hati, hilangkan buruk sangka, mohon maaf lahir dan batin. Untuk itu kita saling bermaaf-maafan, melegakan satu sama yang lain, melepaskan dosa satu sama yang lain demi mempererat tali silaturahmi di Kenten Permai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz, juga Pak Haji Sobur, Pak Dr. Henry, ini rangkap-rangkap Ketua Masjid, dokter juga. Luar biasa nian. Iya, berkah nian. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini
yang hari yang berbahagia, hari yang sakral di hari raya Idul Adha 1446 Hijriah tahun 2025. Sampai berjumpa kembali di acara-acara berikutnya, tentunya tetap di MAM TV, Masjid Al Munawwaroh TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.